Saudara-saudari yang dikasihi, salam sejahtera di dalam nama Yesus yang berharga dan berkuasa, Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup. Paskah pada tahun ini agak berbeza. Kebaktian diadakan di rumah-rumah Anda sendiri dan bukan di dalam bangunan-bangunan gereja. Tindakan ini dilakukan sebagai mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan sebagai langkah untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Saya pasti ramai di antara Anda yang rindu berada di gereja pada hari ini untuk merayakan kemenangan kebangkitan Yesus daripada kematian. Kanak-kanak secara khusus pasti sangat menginginkan menerima telur Paskah. Wabak COVID-19 telah mendatangkan kesan kepada kebanyakan negara dalam berbagai cara. Wabak ini bukan sahaja mendatangkan kesan yang dahsyat kepada kehidupan manusia, tetapi juga perhubungan manusia, ekonomi, masyarakat secara menyeluruh, dan terlebih lagi ibadah. Memang adalah suatu kenyataan bahwa COVID-19 telah menyebabkan panik, ketakutan, dan ketidakpastian kepada ramai orang. Pada waktu seperti ini, saya percaya bahwa kita memerlukan kata-kata penghiburan daripada Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita membaca di ayat 19 bahwa pada malam selepas Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya berkumpul, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mengapakah mereka takut kepada pemimpin Yahudi? Beberapa hari sebelum itu, murid-murid Yesus telah menyaksikan dari jauh bagaimana ketua mereka, Yesus, disalibkan sampai mati oleh askar-askar Romawi. Sebelum mereka pulih sepenuhnya daripada pengalaman sedih dan sakit ini, mereka dikejutkan lagi dengan berita semasa melalui Maria Magdalena yang mengatakan, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan murid yang satu lagi, kemungkinan Yohanes, berlari ke kuburan di mana Yesus dikebumikan, tetapi mayatnya tidak ditemukan di situ. Murid-muridnya pasti berada di dalam suatu keadaan panik dan keliru, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi pada waktu itu. Oleh karena takut dipersalahkan dan dituduh oleh para pemimpin Yahudi sebagai penyebab kepada kehilangan tubuh Yesus serta kemungkinan untuk mencederakan mereka, maka para murid Yesus telah mengambil keputusan untuk berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Dalam keadaan takut, Yesus yang dibangkitkan itu telah menampakkan diri dengan cara ajaib dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata itu pasti telah menjadi penghiburan kepada murid-muridnya. Di ayat 20 kita membaca bahwa
murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bukan sahaja mendengar kata-kata yang menghiburkan, damai sejahtera bagi kamu, tetapi juga melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang telah dibangkitkan, Tuhan dan Tuhan mereka berdiri di tengah-tengah mereka. Di ayat 21 sekali lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Memberikan kepastian kepada mereka mengenai damai sejahteranya sebelum mengutus mereka untuk misi. Saudara dan saudari, saya tidak mengetahui keadaan Anda pada masa ini, khususnya waktu yang sangat mencabar ini. Mungkin Anda sedang panik, khawatir, takut, dan tidak pasti mengenai kehidupan selepas wabah COVID-19 ini berakhir. Apa sahaja situasi Anda, kiranya Anda terdorong dan dikuatkan di dalam rohmu oleh kebenaran bahwa Yesus ialah Tuhan yang telah dibangkitkan dan hidup. Dia telah mengalahkan maut serta memberi kita kepastian akan hidup yang kekal. Anda tidak melihat dia secara fisikal, tetapi dia tinggal di dalam hatimu. Seperti lirik nyanyian gereja yang berbunyi, bagaimana ku tahu dia hidup? Dia hidup di hatiku. Jadilah kuat di dalam firman-Nya. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bukanlah ketidakhadiran musuh, dugaan, dan gelombang dalam hidup, tetapi suatu ketenangan dalaman sebagai akibat daripada keintiman dengan Yesus, Raja damai itu. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ucapkanlah kata-kata berkat kepada orang lain, terutama di waktu yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya mau akhiri dengan menyanyikan lagu ini. Lagu ini dalam bahasa Inggris, tetapi memberi maksud atau makna bahwa Yesus berkata, aku memberikan damai sejahteraku bagi kamu. Damai yang bukan diberikan oleh dunia. Dia akan juga memberikan kasih-Nya dan sukacitanya. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's the love
that the world cannot give. It's the love that the world cannot understand. Love to know, love to live. I love, I give unto you. My joy I give unto you. It's the joy that the world cannot give. It's the joy that the world cannot understand. Joy to know, joy to live. My joy I give unto you. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bangkit daripada kematian, mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, dan memberikan kami pengharapan yang besar, pengharapan untuk hidup yang kekal selama-lamanya, dan akan bersama dengan Engkau selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal di surga. Kami bersyukur untuk damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya damai sejahtera-Mu itu tinggal di dalam hati kami, terutamanya pada waktu-waktu seperti ini, di mana kami berhadapan dengan ancaman COVID-19. Tapi kami bersyukur karena Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur karena Engkau hidup, maka kami hidup hingga hari ini. Saya mau berdoa Tuhan supaya Engkau berkati setiap saudara dan saudari dimanapun mereka berada pada saat ini beribadah kepadamu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, berkati mereka dengan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran mereka. Cukupi keperluan mereka dan lindungi mereka daripada semua berbahaya, terutamanya berbahaya jangkitan COVID-19. Kiranya perlindungan-Mu turun ke atas umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.